My heart was gold, and I feel it coming in waves now. Something we're trying to save now. There's no doubt. Your heart was cold. It's easy to see from the outside, but 6th Street and Spring had us out by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Lintas Budaya yang beranggotakan Hernanda Heni Amanda, Via Lita Gandari, Era Wulansari, Elmira Zerlina, dan Salsabila Ayomi. Di sini kami akan membahas mengenai mengembangkan budaya lokal dalam organisasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu budaya dan seberapa besar peran budaya tersebut, mari simak ulasan selengkapnya. Halo. Tujuan penyampaian materi. Yang pertama, mengetahui dalam pengertian mengembangkan budaya. Yang kedua, mengetahui komponen dalam mengembangkan budaya. Yang ketiga, mengetahui mengembangkan budaya dalam penyesuaian diri manusia. Yang keempat, mengetahui proses mengembangkan budaya. Yang kelima, mengetahui nilai mengembangkan budaya. Mengembangkan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian mengembangkan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditujukan sebagai pengaruh global. Komponen dalam mengembangkan budaya. Yang pertama, melestarikan dan menghargai budaya lokal tradisi. Budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Yang kedua, multikulturalisme, yang menunjukkan pada kelompok etnis yang berbeda yang tinggal pada satu masyarakat tetapi mempertahankan identitas budaya yang berbeda. B. Mengembangkan budaya dalam penyesuaian diri manusia. Yang pertama, penyesuaian biologis kondisi alam yang telah semakin berubah seiring dengan perusakan lingkungan sebagai akibat dari global ekonomi. Yang kedua, penyesuaian sosial. Pengembangan budaya yang bertele-tele dan terlalu di luar ambang batas norma dan nilai budaya yang ada sebelumnya akan terasa sedikit sulit disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakatnya yang sekarang. C. Proses mengembangkan budaya. Yang pertama, internalisasi manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gennya untuk mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi dalam upaya pengembangan budayanya. Kedua, sosialisasi berkaitan erat dengan kajian sistem sosial dalam bermasyarakat. Ketiga, enkulturasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh dari luar masyarakat penganut budaya asli. Proses ini menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan atau penurunan nilai pada suatu budaya dalam bermasyarakat. D. Nilai mengembangkan budaya semakin bernilai. Hasil dari upaya pengembangan budaya bagi masyarakat, maka semakin besar harapan untuk meningkatkan budaya tersebut. Kesimpulan dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa mengembangkan budaya lokal dalam organisasi suatu proses mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Sehingga terdapat beberapa bagian yang dapat mengacu perubahan yang terjadi pada budaya lokal tersebut, seperti komponen dalam mengembangkan budaya dalam penyesuaian diri manusia, proses mengembangkan budaya, nilai mengembangkan budaya, dengan masyarakat mengacu pada perubahan nilai budaya yang terjadi. Maka, pengembangan budaya lokal sangat mudah dilakukan di dalam organisasi tersebut. Kesuksesan dalam hidup kita. Oleh karena itu,
Penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan budaya hidup ini dalam keseharian kita. Berikut langkah-langkah mudah yang wajib diterapkan untuk menghidupkan kebiasaan hidup yang baik. Awali hari kerja penuh kebahagiaan dengan berpamitan dengan keluarga, istri, dan anak tercinta. Serta pastikan persiapan kendaraan dan perlengkapan telah aman, lengkap, dan jangan lupa panjatkan doa sebelum berangkat ke kantor. Selama perjalanan ke kantor, berkendaralah dengan tenang, bertanggung jawab, dan patuhi peraturan lalu lintas. Setelah tiba di kantor, parkir kendaraan pada tempatnya dengan rapi dan teratur, dan segera menuju loker untuk mengenakan APD sesuai aturan dan melakukan fingerprint. Mulailah hari di kantor dengan senyum dan sapaan positif kepada siapa saja, dan segera serah terima pekerjaan dengan rekan yang bekerja di shift sebelumnya. Lalu periksa checklist di agenda untuk mengetahui jadwal pekerjaan atau meeting kerja. Dan apabila ada hal yang harus diisi di logbook atau check sheet, segera dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Apabila terjadwal meeting, segera hadiri tepat waktu dan kembalikan bangku pada tempatnya, serta pastikan ruangan bersih. Listrik dan AC telah dimatikan, pastikan sampah terbuang pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya. Jika jam istirahat tiba, bersegeralah untuk tunaikan sholat di awal waktu, karena ini adalah kewajiban utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai sholat, jangan tunda untuk makan siang di kantin dan fingerprint untuk pencatatan. Cuci tangan sebelum makan, lalu ambil makanan sesuai dengan kebutuhan agar tidak mubazir. Duduk dengan sopan dan rapi, makan tidak berisik ataupun sambil ngobrol berkepanjangan. Rapikan tempat makan setelah selesai dan bawa nampan ke tempat piring kotor. Kembali bekerja tepat waktu setelah terlebih dahulu mencuci tangan untuk meneruskan pekerjaan atau meeting yang tertunda. Jangan terburu-buru untuk bersiap pulang ke rumah. Pastikan semua pencatatan yang diperlukan telah dilakukan, termasuk catatan untuk serah terima pekerjaan, merapikan area pekerjaan, dan matikan peralatan listrik apabila tidak ada lagi yang digunakan. Setelah itu kembali ke loker untuk mengembalikan peralatan APD dan melakukan fingerprint sebelum pulang. Dan pastikan segala perlengkapan untuk berkendara pulang telah terpakai dengan sempurna. Jangan lupa untuk berdoa sebelum perjalanan pulang. Mari kita mulai terapkan budaya hidup yang baik untuk meraih kesuksesan kita dan kesejahteraan lingkungan kita. Karena setiap dari kita adalah kunci dari keberhasilan bersama.